Ustaz Syihab. Alhamdulillah. Baik, kita baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya Quran di Android ya, di iOS silakan dibuka surah Al-Qasas. Silakan dibuka surah Al-Qasas. Minta izin Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pak Kemenak, seluruh orang tua saya Isom, guru saya juga Ustaz Syihab, para kiai, ketua MUI, dan pimpinan-pimpinan ormas lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Silakan dibuka surah Al-Qasas. Ayatnya mulai ayat 6. Surah Al-Qasas mulai ayat 6. Al-Qasas surah ke berapa? 28. Malam ini kita sama-sama memperingati malam nuzulul Quran. Kita belajar bagaimana kemudian menyerap menikmati apa yang kemudian dihidangkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai ayat di dalam surah Fussilat misalkan nuzulan ya, nuzulan min ghafurir rahim, hidangan. Nuzul Quran ini juga merupakan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kemudian kita bisa menikmati atau tidak? Setelah kita menikmati, kita tahu, bisa nggak kemudian kita sampaikan kepada orang lain? Pak Bupati yang saya banggakan, yang selalu saya juga minta bantuan beliau, kayak kemarin soal sampah, cepat sekali beliau, luar biasa. Perasaan saya belum WA tapi sudah dikerjakan, sudah langsung, seperti ada satelitnya hati beliau. Jadi saya senang sekali, mudah-mudahan apa yang dikerjakan beliau dan seluruh kawan-kawan di pemerintahan Kabupaten Karanganyar diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, perkara Al-Quran ya, saya pribadi gitu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Ustaz Syihab, menikmati betul. Hati saya selalu besar, insya Allah gitu. Bukan saya memuji diri saya, tapi saya memuji Quran gitu. Quran hadir membesarkan hati saya dan sangat memotivasi gitu. Makanya saya suka gemes, gregetan gitu. Pengen kemudian keluarga saya menikmati, sekeliling saya menikmati, orang-orang banyak menikmati. Karena bagaikan kebun, Quran itu kebun yang berbuah gitu loh. Jangan cuma dilihat, kita petik, kita makan, kemudian kita bagi. Hati saya gitu ya, jiwa saya, waduh subhanallah dah, gede betul sama Quran, gede betul sama Quran, besar betul sama Quran. Lantaran apa? Lantaran kemudian balik kepada Quran. Kita coba lihat ya. Misal contoh, ini hanya contoh saja, karena 2 bulan sekali nanti kemari kita bersambung. Ada dua model jenis manusia yang bisa kita pilih. Ya, ada 2 tipe Pak Bupati, Pak Wakil, yang bisa kita pilih. Yang mana yang kita contoh? Saya ketika melototin ini Pak, ya Allah, beda dengan bapak-bapak. Utang lagi banyak-banyaknya. Secara fakta ya, secara fakta. DO dari perguruan tinggi, nama bau, masa depan nggak jelas, keluarga, teman cenderung kemudian minggir, nolak.
Maka ketika saya kemudian ngelihat ayat-ayat ini, wih, bangkit loh. Saya gede tuh hati saya. Ada dua yang mesti saya pilih. Yang pertama, saya jadi Fir'aun, jadi seperti Fir'aun, atau jadi ibunya Musa. Jadi seperti ibunya Musa. Ada apa dengan Fir'aun? Fir'aun berdiri di atas kekhawatirannya, berdiri di atas ketakutannya, berdiri di atas kegelisahannya. Padahal berbeda dengan Ummu Musa, kegelisahan yang digelisahkan Fir'aun, kekhawatiran yang dikhawatirkan Fir'aun, ketakutan yang ditakuti oleh Fir'aun, itu belum terjadi. Belum ada, belum kelihatan, belum dialamin. Berbeda dengan apa yang dialami oleh ibunya Musa. Harusnya yang berhak atas takut, gelisah, khawatir, kalau bicara fakta adalah ibunya Musa. Tapi bos, ibunya Musa kemudian menjadi model kedua yang saya pilih. Silakan lihat ayatnya. Dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah ngajarin lewat Al-Quranul Karim kalau kemudian kita khawatir, kalau kemudian kita takut, kalau kita kemudian gelisah, Allah nyuruh nabrak loh. Ini subhanallah, tabrak aja gitu. Karena kata Allah, kalau kamu khawatir, kekhawatiran itu yang akan kami wujudkan. Fir'aun kurang apa coba? Dia raja besar, 90-an raja-raja di sekitar Fir'aun habis sama dia dan dijadiin sendal. Dari kecil udah terkenal Fir'aun yang satu ini. Kalau belajar mana tuh di atas kuda yang lagi berlari kencang dan nggak pernah melesetnya. Kerajaannya juga menjadi kerajaan terbesar pada masanya dengan pasukan terbaik pada masanya. Hanya gara-gara informasi bahwa nanti ada anak yang lahir dari Bani Israel, gitu. Ini informasi juga kan masih informasi, belum fakta loh Pak. Baru begini kira-kira bapak ngontrak nih, baru begini kalau bapak nggak bayar, baru begitu tuh, kalau bapak nggak bayar,
bulan depan tolong ya keluar dari kontrakan saya. Itu baru informasi, Pak. Kalau kita bicara kemudian Ummu Musa, kalau bapak lagi digituin sama yang punya kontrakan, Allah nyuruh apa? Fa'alqihi fil yammi. Tawar rumahnya, berapa duit? Hebat nggak? Hah? Paham gak nih? Udah melek belum? Allah bercerita, dialog Allah dengan Ummu Musa pada ayat 7. Fa idza khifti alaihi, hai Ummu Musa, kalau kamu itu takut bahwa nanti Fir'aun akan menemukan anakmu, kasih. Gila nggak? Hah? Coba. Ini perintah ini. Perintahnya seperti apa coba? Ummu Musa, kamu tahu kan Fir'aun tuh lagi menyembelih seluruh anak-anak yang baru lahir. Kalau kamu takut, justru serahkan anakmu itu kepada Fir'aun. Di mana coba yang begini tuh? Bapak lagi ngontrak 3 bulan nih nggak punya duit. Terus dibilangin sama yang punya kontrakan, kalau mas nggak bisa bayar, kalau bapak, kalau ibu nggak bisa bayar bulan ini, tolong ya. Masih banyak yang mau ngantri ngontrak di tempat saya. Pada saat itu Pak, berlaku ayat 7 buat bapak, fa'alqihi fil yammi. Datang ke rumah yang punya kontrakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Sudah ada duitnya mas? Oh, saya mau beli rumah ibu. Ketawa nanti dia. Kamu kontrakan aja belum bayar mau beli. Masuk dulu. Masuk. Kasih minum. Bayar aja dulu kontrakan itu. Enggak bu, saya mau sekalian beli aja. Berapa duit? Ya kalau dijual ya 475 lah. Baik, bagaimana kalau saya bayar 5,5? Wow, sebentar nih. Orang nawar mundur ke bawah, kamu nawar malah naik ke atas. Ini serius, serius asal saya dikasih waktu. Berapa lama? Ya setahun lah. Jangan setahun dong. Ya ibu bisa ngasih berapa? Setahun kelamaan lah. 3 bulan gitu loh. Jangan 3 bulan bu. Kan saya baru mau sholat tahajud ya. Baru mau duha ya. Kemarin saya lalai nggak doa sama Allah. Ya tapi jangan 3 bulan lah. Ya berapa? 10 bulan lah. Udah 6 bulan lah bu insya Allah. Nah terus kalau nanti nggak jadi gimana? Insya Allah bu, Allah maha kaya. Ya udah kalau gitu saya tunggu. Dia lupa. Mau ngusir tuh lupa dia. Loh, Fir'aun itu lupa loh bu. Pak, Fir'aun tuh lupa loh. Gimana? Jangan jadi kayak model Fir'aun. Nanti terjadi apa? Wanuria. Allah perlihatkan saja sudah. Allah wujudkan saja. Fir'aun wa Hamana wa junudahum minhum makanu yahzarun. Yang kebanyakan khawatir. Di tengah-tengah istana megahnya, di tengah-tengah kemudian pasukan terbaiknya, di tengah-tengah persenjataan yang komplit, Fir'aun dapat informasi ada nanti anak kecil yang bakal lahir di Bani Israel, kelak dia yang akan meruntuhkan kerajaanmu. Dan dia bertindak, berjalan, mengambil keputusan dan melangkah berdasarkan kekhawatirannya. Dan hasilnya berantakan Pak. Berantakan. Apa kemudian dilakukan oleh Fir'aun? Yang dilakukan oleh Fir'aun ayat 5.
ayat 4, ayat 5. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Coba balik ke atas, balik ke atas. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Dia sibuk, alih-alih move on, melangkah ke depan, dia mikirin apa yang dia khawatirkan. Lalu langkahnya adalah menutup sana, menutup sini, supaya kemudian kekhawatirannya itu tidak terwujud. Tapi yang terjadi malah wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma minhum makanu yahdaru. Oh, kalau gitu semua anak-anak laki-laki Bani Israel yang baru lahir kita hajar. Hajar tuh bang, habis. Oh, masih ada ibu-ibunya nih, bunuh dang, habis. Oh, nanti laki-lakinya bakal bersenggama, ambil jadi budak. Tapi budak bisa lepas, ikat kakinya. Pokoknya kekhawatiran-kekhawatiran itu ditutup terus. Sekarang kita lihat nih model yang kedua, model ibunya Musa. Ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Apa disuruh lari tuh ibunya Musa? Ibunya Musa, Fir'aun lagi ngejar-ngejar anak. Ini anak besok bakal jadi nabi, kamu lari, selamatkan anak ini. Enggak loh. Malah kata Allah apa? Ibunya Musa, fa'alqihi fil yammi. Coba, hanyutkan anakmu itu di sungai. Dan sungai itu muaranya kepada istana Fir'aun. Oh ya Allah. Motor nggak bayar 3 bulan. Debt collector telepon. Mas, gimana? Belum ada. Ya sudah, besok pagi saya datang mau saya ambil. Sementara angsuran sudah jalan, alhamdulillah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan, 11 bulan. Mikir kita. Sebenarnya mas kalau punya sebulan aja bisalah saya tahan, enggak saya tarik, bayar dulu lah sebulan lah. Saudara ngitung fakta nih, jangan ngitung fakta. Pertanyaan saudara harus begini, mas, sebenarnya kalau saya lunasin berapa sih? Itu harusnya pertanyaannya. Tuh tabrak pak, tabrak, ceder gitu. Dan cara Allah mengcoaching hamba-hamba terbaiknya memang begini. Lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lagi enak-enak dagang di Mesir. Kambingnya lagi banyak-banyaknya, sapi lagi banyak-banyaknya, disuruh ke Mekah, nggak ada apa-apa di sana. Kita ini kalau jadi marketing pengen di tempat yang basah. Kita kalau jadi pejabat pengennya tempat yang basah. Disuruh ke tempat yang kering nggak mau. Allah nggak bilang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, wahai nabiku tenang, nanti aku siapkan Zam-Zam. Nggak ada pak, nggak dikasih tahu.
The winner takes all. Ambil semua, Ibrahim jalan aja berangkat. Sampai sekarang Mekah 24 jam hidup. Menjadi kota yang tidak pernah ada matinya. Nah kalau kita suruh mikir, kalau kita disuruh kita mikir. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami mewahyukan kepada ibunya Musa, an ardi'i, susuin dulu tuh Musa kecil. Hebat Allah. Karena Allah tahu nanti istrinya Fir'aun, Asia, dan Fir'aun akan nyari perempuan-perempuan di negeri Mesir yang bisa nyusuin Musa. Tapi karena Musa sudah mengenal air susu ibunya, dia nggak mau. Kelak dia nggak mau. Nanti kita bisa lihat di ayat-ayat berikutnya, di halaman yang sama, di lembar yang sama. Habis itu kemudian disuruh oleh Allah apa? Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Tapi janji Allah apa? Allah punya janji, wala takhafi wala tahzani. Enggak usah takut, enggak usah khawatir, inna radduhu ilaik. Aku akan pulangin kepada kamu wahai ibu Musa, bahkan waja'iluhu minal mursalin. Aku akan jadikan dia menjadi salah seorang rasulku. Berangkat tuh ibunya Musa, ditaruh aja udah di sungai. Hah? Ini loh, perilaku-perilaku the winner. Perilaku-perilaku yang bisa memandang masa depan. Saya kaget juga begitu duduk, Pak Bupati cerita tentang Sulaiman Spirit. Wah, itu juga keren betul. Salut Pak. Bupati masih ngelihat tayangan tausiah, Masya Allah. Dan mengapresiasi, terima kasih anak-anak saya dengan izin Allah SWT, Wirda, Kumi. Nah, kalau bicara tentang Quran, harusnya kita mau menikmati. Saya Pak Bupati dengan izin Allah Subhanahu wa taala tahun 99 kan DO tuh saya. Sekarang kita lihat coba. Kita lihat surah Shad ya. Surah Shad. Surah ke-38. Surah Shad ayat 35. Alhamdulillah periode 98-99 Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya juga saya di coaching sama ayat ini Ustaz. Sebelum ketemu fakta. Makanya sekarang saya terlatih nggak mau bicara fakta. Kalau bicara tentang impian, nggak mau bicara fakta, nggak ada urusannya. (98, 99) saya ngapalin Quran kan. Deng ngapalin sambil ngeliat artinya, terjemahannya, ngapalin sambil lihat artinya, terjemahannya, ngapalin sambil lihat artinya, terjemahannya, ngapalin gitu. Terus saya memperhatikan gitu. Ini Sulaiman luar biasa. Kita kan begini ya, kita kan mengenal siapa nabi yang paling kaya, Sulaiman gitu. Tapi kita nggak paham ada dua periode tuh Nabi Sulaiman. Periode pertama ketika dia masih ada di istananya, masih dalam tanda petik menjadi putra Daud, pewaris tahta Daud. Silakan dibuka surah Shad, sudah naik ke atas ayat 30. Naik ke atas ayat 30. Coba saudara ya berinteraksi sama Quran tuh begini. Jadi merasa butuh, merasa perlu, merasa dekat. Kita juga berterima kasih. Shad ayat 30. Surah ke-38. Kita berangkat dari ayat 30 Pak Bupati. Kita berangkat dari ayat 30. Wa wahabna li Daud Sulaimana ni'mal 'abd innahu awwab. Sampai sini nggak istimewa Pak, nggak ada istimewa. Anak bupati pengen jadi gubernur, ya biasa aja lah. Anak anggota dewan pengen jadi wali kota, pengen jadi bupati, ya biasa aja Pak. Anak kapolres pengen jadi kapolda, ya biasa aja. Anak orang kaya pengen bikin perusahaan terbesar di kotanya, biasa aja Pak. Biasa aja.
Tapi kalau ada office boy, kemudian dia salaman sama dirutnya, Pak, nanti kalau saya jadi beli perusahaan ini, Bapak tetap jadi dirut saya. Dipecat insya Allah. Kalau ada office boy gitu loh, kemudian dia setiap masuk kantor, dia punya pandangan bahwa kantor ini akan diserahkan oleh Allah menjadi miliknya. Nah, itu baru Sulaiman Spirit. Dia kanit serse misalkan di polsek, bukan kapolres, punya anak 5. Tapi kalau manggil anak, yang pertama dia panggil Kapolda Jateng, sini. Anak yang kedua Kapolda Jatim, sini. Nah, panggilannya itu udah menggetarkan dulu. Yang ketiga Bupati Karanganyar, sini. Begitu loh, manggil udah begitu loh. Kalau doa itu yang benar gitu loh, doanya pakai Sulaiman Spirit, pakai surah Sad ayat 35. Kita beruntung, Pak, ayat 35 ini tidak dijadikan Allah menjadi ayat 31. Kebayangkan kalau ayat 35 dijadikan ayat 31. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Qala rabbighfirli wa habli mulka. Wah, kita nggak ada peluang. Nggak ada peluang, Pak. Tapi doanya Sulaiman di ayat 35 itu, Ustadz Syihab dan para kiai, ketua MUI, ketua Muhammadiyah, ketua NU, ketua LDI, ketua MTA, dan ketua-ketua yang lain, mohon saya dikoreksi. Ayat 35 ini diucapkan oleh Nabi Sulaiman periode kedua setelah jatuhnya, setelah hilang istananya, setelah hilang juga kekuatannya, bahkan udah jatuh ketimpa tangga. Yang pertama, walaqad fatanna Sulaimana, itu udah jatuh. Yang kedua, wa alqaina ala kursiyi jasada. Tapi di periode itulah kemudian Nabi Sulaiman berdoa, qala rabbighfirli wa habli mulka. Ya Allah, lihat apakah Nabi Sulaiman setelah dicabut istananya, dihilangkan kekuatan dan kekuasaannya dan dibikin lumpuh oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi Sulaiman meminta, ya Allah kembalikan kerajaan Daud kepadaku? Enggak, Pak. Dia minta yang baru, Pak. Minta yang baru, yang lebih gede, yang lebih hebat, yang tidak akan pernah dimiliki lagi oleh siapapun sepeninggal dia. Keren kan? Coba lihat saudara, ketika punya utang banyak, nggak tahu jalan hidupnya kayak apa, nggak ngerti harus bagaimana, doa saudara payah, ya Allah, mati aja udah. Gimana coba? Doanya begitu, ha? Atau paling top doanya begini, ya Allah biar deh saya nggak punya apa-apa, yang penting nggak punya utang, dikabul sama Allah. Situ dipenjarain, istri cerai, rumah diambil mertua, anak juga diambil paman, bibi kamu nggak punya apa-apa, memang lunas tapi nggak punya apa-apa, jangan salahin Allah. Doa kamu gitu kok. Doanya jelek banget, ya Allah, kasih saya duit buat bulan ini aja, buat bayar kontrakan bulan ini, tolong ya Allah, tolong, kalau nggak saya diusir. Nggak gitu doanya, bos. Jangan ke bawah, ke atas naik, ke atas naik. Begitu jatuh, omongan naik ke atas. Jatuh kok omongannya ke bawah, jatuh omongannya ke atas. Ya Allah, kasih nih kontrakan ini buat saya, sama 9 pintu kanan, 9 pintu kiri, tanah 1 hektar depan dan 2 hektar yang belakang. Amin. Gitu doanya. Dan kemudian besok paginya samperin tetangga kanan kiri, samperin, test your dream. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ada apa? Masuk. Nah, sini aja Pak, cuman mau ngasih tahu bulan depan nggak usah bayar lagi. Kenapa emang? Nah, ini punya saya besok. Ya udah, stres kamu ya.
Mau pinjam duit tak? Nanti saya pinjemin nih. Oh enggak man, enggak. Saya ini mau ngasih tahu, pokoknya bulan besok enggak usah bayar, saya yang bayarin. Itu Sulaiman Spirit. Lo belajarnya dari mana? Dari Quran. Nuzul Quran itu kita nikmatin. Allah menghidangkan, Anda nggak nikmatin. Satu, nggak mau tahu. Dua, nggak mau ngerti. Tiga, nggak mau belajar. Gimana bisa menikmati Pak? Saya 99 DO, beng DO. Alhamdulillah dah. Di depan kampus nih, Pak Kemenak, Pak Bupati, depan kampus Pak Wakil, saya doa tuh. Ya Allah, tolong bukain kampus ini buat saya supaya saya bisa kuliah lagi di sini. Masih di atas nih tangan. Malu saya. Oh, doanya nggak begini nih. Salah nih doa. Nggak jadi sih. Ralat nggak jadi. Ya Allah, kasih saya kampus sendiri supaya saya kapan aja wisuda. Saya itu berdoa sambil tertawa Pak. Apa iya ini doa ya? Tapi subhanallah, dalam keadaan saya masih miskinnya, tanah, tumbuhan bambu, Ethernetnya nggak ada, atap, pintu utama nggak nyampe lantai, ada sisa 5 cm, ular tiba-tiba masuk. Biasa aja, saya lagi makan, ular lewat, assalamualaikum, ya lagi. Hanya berjarak 3 tahun loh, saya mendirikan perguruan tinggi pertama. Dan tahun yang keempat sejak saya berdoa 99 mendirikan perguruan tinggi yang kedua. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu omongan tuh. Omongan itu. Serius. Dalam keadaan saya masih dengan izin Allah numpang di mertua. Saya besarkan hati saya, jalan-jalan ngelihat perumahan ini, perumahan itu, apartemen ini, apartemen itu. Saya ngelihat. Tapi pertanyaannya saya bedain sama orang-orang biasa. Orang-orang biasa tuh kalau nanya begini, ini yang paling kecil tipe apa? Yang paling murah sebelah mana? DP-nya bisa berapa? Pertanyaan saya emang enggak. Kalau saya masuk ke perumahan pakai Sulaiman Spirit ayat 35 Pak. Ini masih ada berapa sisanya? Pak denger ini pertanyaan dengerin. Masuk ke perumahan, datang ke marketing galeri, pertanyaannya adalah masih ada berapa sisanya? Nggak nanya rumah yang paling kecil, ada berapa sisanya? Sulaiman Spirit nggak minta air putih, kopi. Kalau air putih biasa Pak. Iya, kopi coklat. Kopi pahit. Suatu saat dengan izin Allah, Ustaz Syihab, saya datang nih ke mall. Ya kan kita belum ada di TV, belum ada yang kenal. Saya 2 jam di halte nggak ada yang foto. Saya masuk tembeng gitu ke pameran. Datang nih satu marketing nawarin. Nah marketing ini marketing baru. Dia nggak paham. Karena itu dia nyaman nawarin saya. Kalau dia pengalaman, dia nggak nawarin saya Pak. Dia nawarin, Pak, Mas, beli apartemen kami Pak. Mas, hadiahnya S2 Galaxy. Saya sesuai kebiasaan Pak Bupati, Pak Wakil. Pertanyaan saya begini, ada berapa unit satu tower? Gitu. Pertanyaannya begitu. Bingung dia. Papa mau beli semua? Ya iya, ada berapa? Kan saya cuma nanya ada berapa Pak. Ada berapa? Dia bilang ada 274. Oke, kalau saya beli semua, berapa harga diskonnya buat saya? Wah, dia gembira Pak. Gembira. Terus dia bilang, wah kalau gitu bukan sama saya Pak, sama pimpinan saya. Sebentar ya, dia lari Pak. Wush. Ngasih tahu manajer dia, Pak, di depan ada bapak-bapak, di depan ada orang yang mau beli seluruh sisa apartemen kita Pak. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dengan izin Allah saya cerita Pak Bupati, orang itu ngambil jas, dia samperin saya.
Nggak ada orang lain saat itu kecuali saya. Pertanyaannya apa coba? Yang mana orang? Yang mana? Kurang ajar tuh bener. Gua nggak dilihat tuh. Ya memang kan orang suka ngukur kan, ngukur fisik kan. Saya, halo, Assalamualaikum. Saya Pak. Oh, apa katanya? Oh, ini masih ingat saya. Gestur tubuhnya sampai sekarang nggak saya lupain. Apa kata dia? Oh ya udah, kasih brosurnya aja. Gila lo, gue nggak dipercaya lo. Emang siapa yang bisa beli? Siapa emang? Oh, cuma nanya saya juga. Tapi kan nggak demen kita digituin kan. Begitu dia balik kanan Pak, saya panggil tuh, izin Allah tuh. Pak, sini. Nih, gayanya masih sama nih. Pak, sini. Nih, sama masih begini. Sini. Belum pernah ngelihat orang Betawi digusur ya? Hah? Belum tahu ya kalau orang Betawi itu digusur duitnya banyak. Ente jangan ngecilin orang ente. Aneh nih mau beli cash. Hah? Nggak ngutang. Ada berapa ente? Jangan cuma satu tower, ada berapa tower ente? Mau denger gusuran, semangat dia. Oh maaf Pak, kirain bercanda. Masuk. Saya ditarikin kursi, duduk, dipesenin cappuccino. Habis itu saya nasehatin dia. Bapak jangan begitu jadi orang. Karena Bapak udah ngecilin saya sambil bangun berdiri. Saya sambil bangun berdiri saya ngomong. Karena Bapak udah ngecilin saya. Maaf, saya nggak jadi beli. Assalamualaikum. Keren Pak. Tabrak ceder gitu loh. Hah? Tabrak. Ketok lagi pintu tetangga yang satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mas, udah denger. Udah denger? Iya, kontrakan kita kecil semua, pendengaran. Ente ini kan mau beli kontrakan kan? Ya deh, didoain mudah-mudahan ente sembuh. 9 kanan 9 kiri enggak ada ya yang memberi semangat, semuanya ngecilin ente. Udah nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada masalah. Yang penting mah ente jangan ngecilin diri ente sendiri. Dan buktikan kebenaran janji Allah. Allah udah bilang kok, inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. 2 tuh dapatnya. Waktu berlalu, alhamdulillah ente diusir. Alhamdulillah, komplit tuh. Tetangga nganterin. Mas nanti mau kemana? Nggak tahu nih. Jadi nggak jadi beli dong nih. Gitu. Nggak jadi gratis kita gitu. Iya Mas, doain aja nah saya balik lagi. Ya insya Allah ya. Terus yang satu bilang, sih. Terus dikeluarin 20.000 kasih. Ini buat ente. Aduh, senep banget tuh. Tapi Ji, waktu berjalan, ente doa jangan turun, terus naik, jangan turun doanya. Jangan turun, terus naik. Lah saya bisa begitu tuh dari Quran. Benar. 5, 6 tahun, 7, 8 tahun, ente tuh yang balik ke situ. Bener-bener ente tuh jadi yang punya. Saya punya teman-temannya Pak Bupati juga. Ketika SMA dulu, SMP SMA, tahun-tahun 90-an awal Pak Bupati, dia itu ngomong begini, nanti nih gua nih bakal punya duit 5 triliun gitu. Siapa yang percaya Pak? 90-an kok bisa ngomong triliun tuh siapa yang percaya? Nggak ada yang percaya. Rupanya dia juga salah ngomong, maksud dia tuh 5 juta. Tapi dia ngomong jeblaknya itu 5 triliun. Tapi Pak hari ini dia jadi wali kota Pak, dengan PAD 5 triliun. Gila gak? Allah Akbar. Coba tuh omongan bisa begitu coba. Hah? Omongan bisa begitu coba. Salah ngomong aja bener. Coba ini salah, maksud dia tuh 5 juta gitu loh. Nanti saya punya duit 5 juta. Cuman ngomongnya 5 triliun. Bagus dah. Hah?
Tapi kita ini selalu bicara fakta. Wah ini gimana ya, susah ini saya. Udahlah, paling saya mentok Kapolres ini. Salah, ada channel saya ke jenderal-jenderal buat sekolah, susah, yang nggak jadi Kapolda. Ya selalu ngomong saya danrem besok. Besok saya panglima. Bisa Allah. Jadi Pak, jadi bener. Belajarnya dari Quran. Yang begini kan diambil bang, habis itu ngegedein rasa kan, ngegedein rasa gitu loh. Maka saya mau udah terima kasih banget sama Quran. Terima kasih benar sama Quran. Kalau kecil itu baca Quran, naik lagi jadi gede. Allah, lihat tuh ibunya Musa. Ya, coba balik lagi ke Al-Qasas. Kalau udah balik, tanda udah mau selesai ceramahnya. Ya. Balik ke surah Al-Qasas. Kalau kemudian kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi unlimited, Pak. Menjadi unlimited. Bapak nih ngadepin besok Idul Adha, tapi ukuran bapak hari ini, yang pakaian nggak punya, buat beli baju baru nggak ada, nggak ngerti besok jadi lebaran apa enggak. Apa yang terjadi Pak? Terus bapak ngomong nih sama istri sama anak-anak, wah kayaknya Idul Adha kita jadi mustahik lagi nih. Nah bapak ingat omongan saya malam hari ini. Ingat omongan malam hari ini. Tabrak. Begitu garuk-garuk nih, waduh jadi mustahik lagi nih. Oh tabrak udah. Langsung ambil kertas, ambil pulpen, suruh istri sama anak ikut. Nanti istri nanya, mau kemana? Mau ngedata orang miskin. Lah. Kata si istri, bukannya kita dulu yang mesti didata. Udahlah, pokoknya kita data aja. Apa yang dia bisa kita bantu. Data Pak, wah biasa. Nabrak Pak, nabrak loh Pak. Loh gimana coba? Dia merasa bakal jadi mustahik lagi nih. Sisa waktu Ramadan ini, dia kayaknya nggak bakal berubah menjadi muzaki. Dia jadi mustahik lagi, menjadi penerima. Dalam kondisi seperti ini kita belajar di akhir tausiah saya. Tabrak, bangun, tabrak aja udah. Data, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada berapa anak-anak sini? Ada 3. Mau ngapain? Mau data, udah pada punya baju belum? Belum. Terus apa lagi butuhnya? Wah, keren. Keren Pak. Nabrak ini. Selesai, jatuhin di sejadah. Ente sholat. Sholat sunat tahajud di rakaatin lillahi ta'ala. Istri, anak-anak turunan sholat di belakang bareng. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadu sama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Daripada ngomong tentang fakta, oh nggak bisa lebaran, oh nggak punya duit buat lebaran, oh nggak jadi pulang kampung, oh, ya. Mendingan punya mimpi, saya akan memakaikan baju kepada semua orang di kampung ini kan. Si bangun Pak kita. Bangun, anak kecil panggil, sini punya sepatu bola nggak? Enggak Pak. Kamu mau sepatu bola merek apa? Nike Pak. Kalau Bapak kasih 2 gimana? Yang sebelah Nike, sebelah Adidas. Yo boleh Pak. Ya udah tenang ya. Ada berapa teman-teman kamu yang pengen dibeliin sepatu? Allah. Begitu habis sholat doa, ya Rob. Gitu. Aku memilih menjadi ibunya Musa. Aku memilih jadi ibunya Musa, ya Allah, percaya bahwa Engkau akan mewujudkan apa yang ada di kertas ini, ya Allah. Coba saksikan keajaiban Allah, Pak. Benar, keajaiban Allah, saksi. Menjelang akhir, alhamdulillah, Bapak jalan. Ketemu si Fulan, nyampe kepada si Fulana. Lalu si Fulana bilang,
Dari kampung mana Pak? Oh kampung belakang Bu. Kamu data ya orang-orang susah di kampung sana? Oh sudah Bu. Ah kan, subhanallah. Oh sudah. Kamu pegawai kelurahan tak? Bukan. Nah terus saya tukang sapu Bu. Oh kayak apa coba datanya? Coba sebentar ya Bu ya, pulang ambil. Bu ini datanya lengkap sekali. Coba kamu hitung, butuhnya berapa coba? Udah Bu, kira-kira pada disis kita 100 jutaan lah. Oh ya sudah, umumin lah sama orang-orang tuh, nanti saya datang besok. Subhanallah, jadi Pak, jadi Pak, jadi benar. Allah wujudin ente punya impian. Tapi kalau ente khawatir, Allah wujudin ente punya kekhawatiran. Mau yang mana? Berdiri kok di atas kekhawatiran, di atas kegelisahan, di atas ketakutan. Jangan di atas mimpi. Karena lolos nih Ramadan, tabrak lagi Idul Adha. Tabrak lagi Idul Adha. Kumpul nih sama anak-anak, sama istri. Nah kan, betul nggak tuh si Mansur? Makanya jangan percaya berita. Betul tuh si Mansur, alhamdulillah nih. Sekarang PR kita ini, mau jadi mustahik apa muzaki nih besok Idul Adha. Anak-anak staminanya udah lain Pak, karena udah ada pengalaman nih. Oke, kalau pengen jadi mustahik, nanti malam kita bangun lagi sholat malam. Wah, ya nggak ada lagi cerita ngantri gitu, ngambil daging, belakang istri, anak-anak, udah gitu muter balik lagi. Nah, cerita tahun ini berubah, gitu. Makanya saya bilang tahun depan ini habis Lebaran, insya Allah nih Basnas 2 miliar dah sebulan. Kenapa? Perilaku mindsetnya berubah, perasaannya berubah, nggak mau datang ke RT RW. Assalamualaikum Pak, mau coba cek data mustahik coba. Nama saya ada nggak di situ? Ada, udah 7 tahun nama ente ada. Tahun ini coret Pak, coret. Saya nggak mau jadi mustahik lagi. Saya pengen jadi muzaki. Bener kamu sayang loh, tahun ini 400 loh. Oh iya, nggak apa-apa deh, nanti tahun depan aja. Berubah 400. Nggak ada coret, nggak mau saya. Terus pesan ke anak-anak, kalau nanti ada yang jatuhin kupon, balikin. Jangan mau, kita mesti berubah hidup. Gitu, nggak ada urusan. Udahlah, bener Allah itu. Ente mau jadi apa? Pikiran ente jadi mustahik. Pikiran ente jadi muzaki. Pikiran kok pengen beasiswa. Saya tuh ngelarang anak-anak Darul Quran nyari beasiswa udah. Bener siap. Saya bilang jangan pernah ada di antara kalian anak-anak Darul Quran bermimpi ya nyari beasiswa, dapat beasiswa. Nggak boleh doa begitu. Doanya tuh mesti menjadi orang yang memberikan beasiswa. Dan hari ini Pak Bupati, saya sudah umumkan kepada Darul Quran. Saya belajar dari Iskarima bahwa tidak boleh lagi ada anak-anak saya punya cita-cita masuk UNS, nggak boleh. Masuk ITS nggak boleh. Anak-anak saya tidak boleh punya cita-cita masuk UI, masuk IPB, nggak boleh. Anak-anak saya harus punya cita-cita menjadi rektor UNS. Nggak ada urusan ngapain jadi mahasiswa. Pertanyaannya jangan dijawab. Kalau pertanyaannya kamu mau kuliah di mana, jangan dijawab, diemin aja. Kenapa? Tidak menarik pertanyaannya. Tapi kalau pertanyaannya kamu mau jadi rektor di mana, jawab, saya mau jadi rektor di Harvard University. Gitu. Allahu Akbar, betul. Kalau ente lurah, suruh anak liatin Pak Bupati, kamu liatin tuh dia. Kamu bilang sama Allah, saya mau gantiin dia. Loh, anak lurah itu loh, masa anak lurah selalu liatnya lurah juga, nggak ada perbaikan dong. Bupatinya jadi menteri, jadi wakil presiden, jadi pengusaha besar kelas dunia, Amerika ngutang sama dia. Mantap ya. Iya Pak, tabrak Pak, tabrak. Falkihi fil yammi. Habis sholat malam besok berangkat ke petani, ke peternak sapi, berangkat. Assalamualaikum. Gitu, Ramadan belum datang tapi tukang sapi udah didatengin. Iya dong, udah belajar kan data-data doang kan. Ini besok sapi yang ini udah bisa buat korban, kambing ini bisa buat, oh bisa Pak, emang kita siapin buat korban. Berapa duit kalau saya ngambil hari ini? Kalau hari ini sekian.
Bisa saya ambil hari ini buat yang nanti. Oh kita bicara apa bang di hari raya Idul Adha ente jual 3.000 sapi ke seluruh Nusantara gara-gara ente berubah hari ini. Tapi kalau ente wah nanti Idul Adha kita bakal makan kambing nih, bakal daging sapi nih, udah nggak berubah. Jangan no falqihi fil yammi, berangkat pang udah tabrak aja. Paham? Siapa yang nggak punya mobil? Yang nggak punya mobil siapa? Yang nggak punya mobil? Udah besok ke showroom. Hajar aja udah. Hah, besok ke showroom, betul nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mobil jangan di kemana-manain. Hah? Nanti marketingnya bilang, weh bos, gue juga datang semalam. Emang lo doang. Pakai duit. Nggak bisa pakai omongan. Bos, ente lihat 3 tahun berikutnya orang itu kerja sama ente. Oi, percaya omongan saya. Orang itu besok 3 tahun yang akan datang, asal ente stamina-nya terus seperti itu, orang itu bakal kerja sama ente. Dia udah di TKP 7 tahun jadi marketing mobil, nggak pernah minta mobil, dia dapat gaji doang. Ente nih bukan marketing dan bukan di TKP, tapi ente datang tuh ke showroom mobil. Hah? Ente minta sama Allah di situ. Allah. Subhanallah. Siapa yang belum nikah? Oh dia datang. Kemana dia datangnya? Lu mikir oh udah dari mana? Udah lamar aja dulu jeder, urusan belakangan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya. Dari siapa? Mansur Pak. Ada urusan apa? Saya mau ngelamar anak Bapak. Kamu siapa? Nggak perlu tahu Pak siapa saya. Saya begitu zaman dulu. Serius. Saya datang, langsung dia bilang saya mau nikah besok. Bingung tuh orang-orang serumah. Ayo ya. Nih belajar yang gini-gini nih, asik. Nah, nuzul Quran yang kita peringati pada malam ini. Jangan nanti berhenti dibaca bacaan. Kita masuk ke dalamnya. Terus ngelihat, and then, kemudian kita keluar. Begitu keluar, kita udah dengan spirit Quran. Insya Allah. Siapa yang belum pernah ke tanah suci? Yang belum pernah ke tanah suci? Mana? Yang tinggi. Kalau separuh tanah abang doang loh. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Besok tabrak besok, datang ke travel. Assalamualaikum. Salam. Keberangkatan umroh Desember ada buat berapa orang? Buat 11 orang. Mantap. Terus keluar nih dari belakang OB. Mas, disuruh siapa kemarin? Disuruh siapa? Gue yang mau datang. Oh bohong lu gitu. Tapi saksikan kebesaran Allah Pak. Allah ngasih rizki buat ente bukan 11, 21 Pak. 21. Nggak ada urusan sama visa, nggak ada urusan. Nggak ada urusan sama paspor, nggak ada urusan sama duit, nggak ada urusan sama tiket. Urusannya bainakum wa bainallah. Selesai urusannya. Ambil itu formulirnya, bawa sholat, jedar. Insya Allah ji, insya Allah. Gue udah bilang tuh 11 kekecilan, 21 yang Allah kasih. Insya Allah. Amin. Baik dah. Kita nyampe di akhir kita punya tausiah. Saya berharap saudara-saudara semua menikmati Quran lebih daripada saya menikmati Quran. Saya menikmati Quran tuh begini, masuk ke dalam, ngeliat, ada Tolut. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Siapa Tolut nih ya? Oh dia dulu nggak dikenal nih, nobody nih, tapi kemudian jadi raja nih, gitu loh.
Jadi ntar malam nih, begitu pulang ke rumah, usahakan jangan tidur dulu, sebentar aja ambil Quran, terus baca ayatnya, baca terjemahnya, sampai ente begini loh, oh, nggak paham. Iya nggak apa-apa, namanya juga baru sekali kan. Terus minta sama Allah, Allahumma ja'alni min ahlil ilmi, khususan fi ulumil Qur'ani wal ahadis. Insya Allah Allah kasih tuh, Allah kasih, asal mau dulu aja, asal mau, asal minta, insya Allah dikasih sama Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Minhuma wa 'allimna jahilna warzuqna ana al-laili waj'alhu lana hujjatan rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, dekatkan kami dengan Quran, bikin kami cinta, bikin kami paham, bikin kami ngerti, bikin kami menikmati Quran, bikin kami berasa punya Quran, bikin kami punya manfaat untuk Quran dan Quran manfaat untuk kami. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan pemahaman kami terhadap Quran-Mu yang bisa mengubah kami menjadi lebih baik lagi. Ya Allah, terima kasih pada seluruh orang yang menjadikan kami kumpul di sini dan berikan keberkahan Quran kepada mereka yang sudah menjadikan kami kumpul di sini, terutama Pak Bupati dengan seluruh, ya Allah, staf-staf kanan kiri depan belakangnya, ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikanlah para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru ngaji, para guru-guru kami, ya Allah, keberkahan Quran-Mu, ya Allah, keberkahan silaturahim pada malam hari ini. Berikan juga kepada kami semua keberkahan-Mu dan keberkahan silaturahim pada malam hari ini, ya Allah, dan jadikan kami bersaudara. Rabbi fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Terima juga ya Allah amal ibadah kami ini, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.